عليكم جميعا بتحية الإسلام الخالدة بتحية أهل الجنة بتحية من عند الله مباركة طيبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه أفضل صلواتك عدد معلوماتك وسلم وبارك ذلك. أيها الحاضرون الكرام، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين. الحمد لله رب العالمين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا ونعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها ونسألك علما نافعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وشفاء من كل داء وسقم ورزقا حلالا طيبا مباركا. يا ربنا يا ربنا يا ربنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا. ربنا آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. آتنا رحمة من عندك وعلمنا من لدنك علما. ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين واجعلنا لسان صدق في الآخرين واجعلنا من ورثة جنة النعيم واغفر لآبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشائخنا وأساتذنا وطلابنا وتلاميذنا وأصحابنا والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولا تخزنا يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah kita dapat bertemu kembali pada majelis yang biasa kita lakukan setiap Rabu, majelis tasawuf. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita bisa memaknai, bisa memahami hakikat apa yang sedang kita jalani ini. Jadi kita sedang berjalan melakukan perjalanan rohani. Bukan perjalanan jasmani. Kita misalnya berangkat dari Bandung ke Jakarta, nah itu berarti perjalanan jasmani. Kalau perjalanan rohani itu kita berpindah dari yang tadinya itu bukan hamba yang soleh menjadi hamba yang soleh. Dari tadinya itu hamba yang bodoh menjadi mudah-mudahan hamba yang alim, hamba yang arif billah. Jadi kita berpindah dari bumi, mudah-mudahan kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Nah, hakikatnya yang kita pelajari itu tasawuf itu, yang pertama kata Imam Al-Ghazali itu istiqomah. Jadi kita istiqomah, kita lakukan setiap hari, setiap waktu istiqomah. Setiap hari kita berzikir, di dalam hati kita mengucapkan apa? Mengingat Allah. Kita sebutkan Allah. Maka kalau lupa ucapkan istighfar astagfirullah. Mudah-mudahan waktu kita lupa itu semuanya dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang ingat Allah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Istiqomah ini harus diusahakan, harus diminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma rzuqnal istiqamah. Allahumma rzuqnal istiqamah, ya Allah karuniakan kami keistiqomahan. Bahkan istiqomah ini jauh lebih berharga daripada karomah-karomah yang bersifat zahir, yang bersifat hissi.
Apa itu karomah yang bersifat hissi? Contohnya berjalan di atas air misalnya, bisa terbang. Mending kita dikasih oleh Allah keistiqomahan dibanding dikasih itu. Kalau dikasih keistiqomahan, mudah-mudahan kita akan sampai. Jadi ada banyak orang di dunia ini, sedikit yang beriman. Dari yang sedikit beriman itu, sedikit yang beramal soleh. Dari yang sudah sedikit, jadi sedikit lagi itu, sedikit yang istiqomah. Sangat sedikit sekali yang istiqomah itu, sedikit sekali yang sampai. Nah maka kita berharap mudah-mudahan dengan keberkahan guru-guru kita dikaruniakan oleh Allah SWT untuk istiqomah. Yang kedua yang kita pelajari ini, tasawuf ini, thariqah ini, yang alhamdulillah sanadnya itu tersambung sampai kepada Rasulullah SAW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang kedua ini hakikat tasawuf kata Imam Al-Ghazali itu baik kelakuan kita. Kelakuan kita ini baik dengan makhluk. Jadi kita berakhlak bagus. Bagaimana berakhlak bagus itu? Siapa yang tetap pendiriannya baik akhlaknya dengan manusia serta dia bergaul dengan lemah lembut, nah maka itu disebutnya orang sufi itu. Dia bergaul dengan baik. Dia istiqomah dalam akhlak baiknya itu. Maksudnya apa? Dia korbankan kehendak nafsunya itu. Sekarang kita misalnya malam-malam begini, apa kehendak nafsu kita? Tidur. Rebahan. Itu kehendak nafsu. Tapi kita korbankan, tujuannya apa? Supaya keindahan pribadi kita ini muncul. Jadi keindahan pribadi kita ini tidak akan muncul dia kalau misalnya kita masih mengikuti keinginan nafsu. Baik itu nafsu perut dan sebagainya, nafsu syahwat dan sebagainya. Nafsu makan, semuanya. Semua nafsu itu. Maka keindahan akhlak Rasulullah SAW, keindahan akhlak para sahabat, keindahan akhlak para tabi'in, keindahan akhlak para ulama, itu muncul keindahan pribadi mereka itu setelah mereka berusaha beristiqomah menahan hawa nafsu mereka itu. Jadi kita kalau misalnya baik akhlak kita dengan manusia itu, cirinya adalah kita nggak paksa orang ikut kita. Kita nggak paksa orang mengikuti keinginan kita, tapi kita yang mengikuti keinginan orang. Selama keinginan orang tersebut tidak bertentangan dengan sunnah, tidak bertentangan dengan Al-Quran, tidak bertentangan dengan syariat. Ikuti kehendak orang selama tidak bertentangan dengan syariat. Dari situ nafsu kita akan semakin tertekan dan keinginan pribadi kita akan semakin nampak ke atas. Kalau misalnya kita melihat ada kotoran yang kita keluarkan misalnya. Ada orang yang buang kotoran misalnya, kotorannya dibuang di sungai misalnya. Apakah kotoran itu mengambang atau masuk ke dalam? Nyelam kotoran itu. Nah, ngambang. Terlihat. Dia mengangkat dirinya itu tinggi-tinggi itu. Lihat kotoran itu. Tapi coba lihat emas. Emas itu di mana posisinya itu? Tenggelam. Kalau yang tadi emas palsu. Maka kalau emas palsu itu menampakkan dirinya itu. Ingin tampak, ingin dilihat sama orang, ingin mulia, ingin populer, ingin timbul dia itu. Nah, seperti itulah kira-kira kita. Maka kalau emas itu walaupun dia di dalam tersembunyi digali sama orang. Coba lihat di Freeport itu. Sudah berapa dalam itu. Ani dulu punya santri itu, temannya Bahrul itu. Ibrahim namanya itu. Dulu pernah jadi kuli gali emas. Digali sama dia. Kata dia bisa nyawa menjadi taruhannya karena gali dalam nanti bisa roboh. Nah, ini ibrah bagi diri kita itu.
ibrah. Seperti yang bercanda, seperti yang tidak serius. Tapi maknanya dalam sekali. Nah, itu tasawuf yang kita lakukan ini. Kita salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berharap dengan penuh harap, mudah-mudahan kita diaku oleh beliau sebagai umatnya. Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dapat melihat wajahnya baik di dunia maupun di akhirat. Minimal sekali waktu kita terjaga melihat beliau ketika dijemput oleh Israil alaihissalam. Ya, Sayyidina Israil alaihissalam menjemput. Nah, mudah-mudahan Rasul juga ada di sana. Nah, kita berharap. Bagaimana caranya? Rahmat Allah. Bagaimana caranya kita berusaha berusaha mujahadah kita, tekan hawa nafsu kita. Nah, mudah-mudahan nanti bisa begitu. Sudah banyak sekali guru-guru kita, para orang-orang soleh sebelum kita mendapatkan karunia seperti itu. Siapa yang menginginkan, maka yang pertama dia bercita-cita. Sama seperti santri. Ada yang dikasih Allah karunia sholat malam 3 juz. Waktu ditanya bagaimana, dia bilang bercita-cita, berkeinginan dulu. Yang penting ingin dulu. Perkara nanti dapat apa enggak urusan nanti. Kalau dia nggak ingin, bagaimana dia mau dikasih? Nah, kita berkeinginan dulu untuk bisa melihat Rasulullah SAW dalam kondisi terjaga minimal sekali seumur hidup. Siapa yang dikasih karunia begitu, ketika dia terjaga, nah mudah-mudahan dia dikasih Fathul Akbar, kemenangan besar. Nah, mudah-mudahan hidupnya istiqomah. Mudah-mudahan akhir hidupnya husnul khotimah. Nah, kita doakan guru-guru kita berharap mudah-mudahan atas karunia Allah kita mendapatkan limpahan keberkahan mereka. Mudah-mudahan atas izin Allah kita dapat menjadi pewaris mereka. Allahumma amin ya rabbal alamin. Nah, ikhwah fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita tentang penghambaan. Kita sudah bahas kemarin tentang ubudiyah atau penghambaan, tentang ibadah. Kita sudah bahas kemarin bahwa kita ini diciptakan memang untuk sebagai hamba. Kata Allah, inna kulla syai'in khalaqna zawjaini la'annakum tadhakkarun. Setiap segala sesuatu itu kami ciptakan berpasang-pasang agar kalian ambil pelajaran. Ada siang, ada malam. Ada putih, ada hitam. Ada bodoh, ada pintar. Ada laki-laki, ada perempuan. Semua berpasang-pasang. Pasangannya Tuhan siapa? Bukan pasangan berarti suami istri, bukan. Tadi ada tinggi, ada rendah. Ada buta, ada melihat. Ada panas, ada dingin. Maka Tuhan itu apa? Hamba. Pasangannya adalah hamba. Maka kita adalah hamba. Kita adalah hamba. Tapi untuk menjadi hamba itu, untuk menjadi hamba Allah itu berat. Karena kebanyakan dari orang-orang itu mereka adalah hamba kenikmatan. Jadi kalau kata ulama itu hamba kenikmatan itu jumlahnya sangat banyak sekali. Tetapi hamba pemberi kenikmatan eksistensinya sangat kuat, tapi sedikit. Jadi kalau hamba kenikmatan itu banyak, tapi nggak eksis. Tidak akan eksis di dunia apalagi di akhirat. Tapi hamba pemberi kenikmatan itu sangat sedikit sekali. Maka ya wafilah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada seorang wali besar namanya Dzulun al-Misri namanya itu. Suatu ketika beliau bermimpi, diajak cakap-cakap oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada banyak yang pernah begitu, misalnya Imam Ahmad bin Hambal. Nah, ini Dzulun al-Misri. Dia bermimpi. Terus kemudian dalam mimpinya itu dia mendengar Allah itu berkata, aku bagi hambaku itu menjadi 10 bagian. Mungkin ada yang pernah dengar ya.
Aku bagi hambaku ini menjadi 10 bagian, lalu aku tunjukkan kepada mereka itu kenikmatan dunia. 9 golongan berpaling semua ke dunia itu, satu yang tidak. Lalu satu golongan yang tidak berpaling ini kutunjukkan kepada mereka kenikmatan surga. 9 golongan itu berpaling ke surga, satu golongan tidak. Lalu satu golongan yang tidak berpaling ke surga ini menjadi 10 golongan lagi. Kutunjukkan kepada mereka neraka, 9 golongan itu lari semua dari neraka, sisa satu. Lalu kutanya kepada mereka, apa sebenarnya yang kalian inginkan itu? Dan mereka menjawab, wahai Tuhan kami, Engkau maha tahu apa yang kami inginkan. Nah, menurut antum apa kira-kira yang mereka inginkan? Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi. Wahai Tuhanku, Engkau adalah maksud tujuanku dan keridhaanmu adalah permintaanku. Itulah orang-orang spesial itu. Maka kalau kita lihat di sebuah riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, orang yang paling miskin di surga itu, dia bisa ngecek setiap sudut surganya itu selama 2000 tahun. Baru bisa kecek semua. 2000 tahun. Coba kita, rumah kita, berapa lama kita bisa cek seluruh titik-titiknya itu? 5 menit? 10 menit? Wah, kalau 10 menit udah gede banget itu rumahnya itu. 2000 tahun. Itu yang paling miskin itu. Dan orang yang izin melihat Allah Subhanahu wa taala sehari 2 kali jatahnya itu. Kata guru kita Syekh Thaifur Rasulullah SAW, nanti tatkala Allah Subhanahu wa taala menampakkan wajahnya itu semuanya diam. Yang lagi menikmati bersama istrinya, bersama pasangannya, yang lagi makan-makan enak, ketika Allah menampakkan wajahnya itu semua diam itu, melihat wajahnya Allah. Jadi tidak ada nikmat yang lebih nikmat kecuali melihat wajahnya Allah. Nah, orang yang paling tinggi derajatnya di surga itu sehari jatahnya 2 kali. Kata Syekh Thaifur, nanti di surga itu ada orang-orang spesial yang kalau mereka itu dihalangi untuk melihat Allah, mereka akan berteriak-teriak, mereka itu sama seperti ahli neraka berteriak-teriak minta keluarkan dari neraka. Tinggi sekali derajat mereka itu. Allah Ta'ala, kita ini hamba. Maka kalau kita tidak menjadi hamba, berarti lawannya berarti itu. Kita ini mau jadi Tuhan. Kalau kita nggak jadi hamba, berarti kita mau jadi Tuhan. Maka kita harus fahami dengan betul hakikat daripada kehambaan itu. Maka hamba itu adalah hina. Hamba itu nggak minta pelayanan. Hamba itu melayani. Hamba itu nggak punya hak sama sekali. Nah, maka dari kehinaan inilah yang menyebabkan kita itu merendahkan diri kita serendah-rendahnya dan lalu kemudian akan diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Tapi kalau kita misalnya nggak mau begitu, kita mau tinggi diri kita, maka akan dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala sehina-hinanya. Lihatlah Firaun. Ana rabbukumul a'la, kata dia. Aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Kata Jibril alaihissalam, antum sering dengar kisahnya, wahai Muhammad SAW, seandainya engkau melihat ketika aku memasukkan tanah ke mulutnya Fir'aun. Jadi waktu dia ditenggelamkan itu dia mau bersyahadat itu. Tapi sama Jibril alaihissalam turun ke dasar laut paling dalam, ngambil tanah dimasukkan ke mulutnya supaya nggak mengucapkan la ilaha illallah. Ditanya sama Allah, padahal Allah maha tahu. Tapi kita nggak tahu, maka ditanya supaya informasinya sampai ke kita. Kenapa kau lakukan itu, Jibril? Kata Jibril, aku khawatir nanti engkau akan ampuni. Apakah engkau akan ampuni waktu dia bilang la ilaha illallah? Allah bilang iya. Ditanya sama Nabi Muhammad, kenapa kau lakukan begitu? Kata Jibril alaihissalam, abghadtuhu, aku benci sama dia. Yauma yaqulu ana rabbukumul a'la. Hari di mana dia mengatakan aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Benci Jibril. Pokoknya jangan sampai orang ini husnul khotimah. Jangan sampai orang ini dapat hidayah. Maka kita hati-hati dengan omongan ini.
Hati-hati ketika kita meninggi itu, hati-hati. Pasti direndahkan oleh Allah serendah-rendahnya. Nah, maka coba kita lihat beberapa orang-orang yang kemudian merendahkan dirinya dengan serendah-rendahnya dan kemudian diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Ada ulama namanya Abu Sa'id bin Ismail Al-Hirri namanya. Jadi beliau ketika dalam perjalanannya menuju wali, waktu itu ada yang mengatakan kisah ini waktu sebelum beliau jadi wali. Tapi beliau ustadz yang hebat, yang terkenal. Diundang sama tetangganya. Wahai ustadz, ada jamuan, datanglah ke rumahku. Datang dia ke rumahnya. Habis itu kata orang tersebut, wahai ustadz, belum saatnya. Nanti kembali sebentar lagi. Pulang dia. Kembali. Ngomong lagi orang itu dengan yang sama. Maaf, belum saatnya. Nanti pulang sebentar lagi. Pulang lagi dia. Berkali-kali begitu. Ustadz terkenal. Kata dia, sampai sudah nggak keenakan sendiri. Mohon maaf Ustadz, aku tadi mengujimu. Lalu kemudian dihormatinya. Oh, ini memang bukan orang sembarangan. Jadi dia nggak menghamba kepada kehormatan dirinya. Dia nggak menghamba kepada kemuliaan dirinya, enggak. Dia nggak menghamba keustatan dirinya, itu enggak. Dia nggak menghamba kalau misalnya dia ini hafiz, kehafizannya enggak. Dihormati, kata beliau, kata Syekh Abu Sa'id bin Ismail Al-Hirri, janganlah engkau ini menghormatiku karena perlakuanku yang sedemikian itu sama seperti anjing, kata dia. Anjing itu kalau dipanggil dia dekat, kalau dicegah, kalau diusir dia pergi. Maka dia mengibaratkan dirinya itu anjing. Maka dia bersama murid-muridnya, pakaian putih bersih, lewat di sebuah gang. Tiba-tiba ada orang yang melemparkan tanah sebaskom, itu kotor semua itu tubuhnya. Murid-muridnya marah. Namanya murid yang cinta sama guru pasti marah. Kecuali muridnya enggak cinta sama gurunya. Marah muridnya itu. Kata Syekh Abu Sa'id bin Ismail Al-Hirri, jangan marah, kata dia. Orang yang layak masuk ke dalam neraka, lebih layak lagi dia dikasih tanah yang kotor itu, kata dia. Maka dia enggak marah. Nah, itulah orang-orang yang menghinakan dirinya sehingga itu. Maka Ibrahim bin Adham itu pernah ditanya, pernah nggak engkau bahagia? Dia bilang pernah. Kapan? Waktu itu aku sedang duduk-duduk, tiba-tiba ada orang yang menempeleng kepalaku. Waktu itu aku sudah duduk-duduk, tiba-tiba ada orang yang mengencingi diriku. Nah, coba lihat. Bagaimana kira-kira mereka memandang dirinya itu, sehingga kemudian diangkat oleh Allah setinggi-tingginya. Dan bagaimana kita memandang diri kita? Apakah Allah akan mengangkat kita atau merendahkan kita? Nah, maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itulah perbedaan antara orang-orang yang soleh-soleh terdahulu dan kita. Nah, maka ada beberapa indikasi, ada beberapa ciri orang itu dia sudah menjadi hamba Allah. Karena pekan lalu sudah kita bahas bahwa tiada gelar, tiada titel yang lebih terhormat, yang lebih mulia daripada menjadi hamba Allah. Sudah kita bahas kemarin. Nah, kata Imam Sahal bin Abdullah Tustari, kata beliau, seseorang itu nggak layak beribadah sampai dia itu nggak bisa melihat pengaruh kemiskinan dalam ketiadaan dan pengaruh kekayaan dalam keberadaan. Maksudnya, kalau dia masih terpengaruh oleh miskin apa kaya dalam beribadah, dia nggak layak. Ibadahnya nggak layak diterima. Terus, menurut yang lain, misalnya Imam Abu Abdullah Muhammad bin Khafif, kata dia, kapan ibadah kita itu dianggap sah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Cirinya gimana? Kata dia, kalau misalnya dia telah melimpahkan semua urusannya kepada Allah dan bersabar menerima semua cobaan. Nah, maka ikhwafillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, penting sekali pada kita
untuk mempelajari kisah orang-orang soleh sebelum kita, bagaimana mereka berbuat, bagaimana mereka beramal. Kita beranggapan bahwasannya ketika kita sudah beramal dengan sebaik-baiknya, ngikutin Rasulullah SAW, punya guru yang bersanad sampai ke Rasulullah SAW, kita merasa kita bakal mendapatkan kenikmatan-kenikmatan sebagaimana orang awam yang mengatakan seperti itu. Tapi apakah begitu? Jawabannya enggak. Lihat Rasulullah SAW. Siapa yang paling keras cobaannya? Siapa yang hidupnya itu secara kasat mata sering mendapatkan cobaan? Rasulullah SAW. Dilempari, putih kulitnya berubah menjadi merah darah waktu di Taif. Diusir dari tempat lahirnya, dari rumahnya, mau dibunuh itu. Setiap saat dicaci maki, dicela. Lihat orang-orang terdahulu itu. Nah, maka kalau misalnya kita sudah benar berusaha kita mengikut guru kita, setiap saat kita berusaha untuk memperbaiki diri kita, maka siap-siap kita akan diuji. Karena kata Rasulullah SAW, "Idza ahabballahu qauman ibtalahum." Kalau Allah cinta kepada sebuah kaum, maka Allah akan uji dia. Ditanya Rasul, siapa yang paling berat cobaannya? Kata Rasul, para nabi, para rasul. Tsummal amsal fal amsal. Kemudian yang keimanannya itu mirip, tapi pakai tsumma, artinya jauh jaraknya itu. Fal amsal, yang kemudian yang mirip-mirip imannya itu. Nah, fa itu lebih dekat, lebih mirip imannya itu. Dan setiap orang diuji sesuai dengan kadar keimanannya. Kalau imannya kuat, ujiannya berat. Kalau imannya lemah, ujiannya kecil juga. Sampai dia berjalan di atas muka bumi ini tanpa dosa. Nah, maka bukan sesuatu musibah, bukan bencana, bukan bala yang kita terima yang menjadikan kita sempit, tetapi memang dada kita, keimanan kita, penghambaan kita yang belum sempurna kepada Allah, itulah yang menjadikan hati kita sempit. Tetapi kalau kita bersama dengan Allah, kita berzikir kepada Allah, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang yang beriman yang hatinya itu tenang dengan mengingat Allah. Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah bahwasannya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Nah, maka bukan keras atau ringannya cobaan, tetapi kualitas hati kita, kualitas keimanan kita, kualitas kehambaan kita. Nah, mungkin ini dulu yang kita bahas. Mudah-mudahan kita bisa memaknai ini dengan benar, sehingga mudah-mudahan tidak ada yang kita alami kalau misalnya kita merasa diri paling hina. Maka saya coba untuk praktekkan ini. Pernah saya ceritakan dulu, waktu saya ngajak ada beberapa anak-anak itu untuk sholat, dia malah ngatain saya dengan kotoran yang kita keluarkan itu. Jadi dia bilang dewangga tai, dia bilang. Nah, dia bilang begitu, diajak sholat ngatain begitu. Nah, terus saya diajarkan oleh Allah, kenapa kamu harus marah? Kan kau lebih rendah dari tai. Nah, sejak saat itu hati kita menjadi lapang. Jadi kalau kita merasa lebih rendah dari sesuatu yang orang sampaikan ke kita, kita nggak akan terhina. Tetapi kita malah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kalau misalnya kita seperti tadi, emas palsu tadi itu yang mengambang di sungai-sungai itu, nah maka kita angkat diri kita tinggi-tinggi, tetapi kita hina-dina. Sama seperti asap. Asap itu dia angkat dirinya tinggi-tinggi itu, dia nggak sadar bahwa dirinya itu hina. Dia nggak seperti bintang, bintang ke bintang itu tinggi jauh di atas. Kalau misalnya orang mau lihat ke atas itu kadang nggak sampai, maka orang ngelihat ke bawah, lihat di cermin, lihat di air, dia pikir bintang itu di bawah, tapi bintang itu jauh di atas. Nah, maka mudah-mudahan kita bisa memaknainya, mudah-mudahan berfaedah untuk diri kita. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita akhiri dan alhamdulillah Rabbil Alamin, dan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Allahumma ij'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah waj'alna min ulil albab الذين يذكرونك قياما وقعودا وعلى جنوبهم
ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار فقنا عذاب النار. اللهم اجعلنا من الذين قيل لهم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. اللهم اجعلنا ممن وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ولا تجعلنا ممن وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. اللهم ارزقنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وحب من يحبك وحب العمل الذي يبلغنا حبك وحب القرآن وحب نبيك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والأولياء الصالحين وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.